dulu yang suka apa namanya diuber-uber kantip ya kan jadi nggak jadi kayak gitu. Ini jujur loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Fahmi Alamsyah di sini di cerita kita podcastnya karyawan Smart Life Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita undang seorang wanita yang tangguh, hebat, kuat, mantap. Kita lempar. Kali ini kedatangan Baratua. Oh cuma berdua ya, kira banyak. 10.000 yang nonton. Bantu back soundnya ntar ya. Oke, mantap. Sibuk banget ya kali ini. Tidak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Sehat fisik, Sehat. mental, Sehat juga. dompet. Kurang. Ya, kalau itu selalu kekurangan dalam baru ini nih. Iya, kan beda. Oke, langsung aja ya. Kita kan di sini cerita-cerita tentang teman-teman udah banyak yang masuk ke sini. Nah, baru ini baru ke sini kan? Perasaan udah lama lah. Ke sini baru. Oh, ke lantai 2 ini. Enggak, ya masuk ke podcast ini. Kirain kemana dulu nih baru. Baratua Manru. Sering kalau gue pribadi manggilnya baru. Ya, singkat baru ada yang enak sebenarnya manggil tua. Tersinggung nggak sih dipanggil gitu? Enggak sih, karena gue nggak merasa tua. Nggak merasa. Karena apa Itu ya? kan hanya nama. Kata namanya ini kayak nggak bisa dipisahin gitu kan. Baratua Manru. Keren sih namanya. Gue baru punya temen namanya. Masih saudara sama Mindy Manru. Mindy Manru. Emang itu asal mana sih? Asalnya nggak tahu ya. Pokoknya pernah denger. Dari Medan ya, Pak? Oh iya. Medan. Horas dong. Horas juga. Horas. Iya, kenapa ya? Kalau ketemu sama orang Medan itu Horas. Iya. Horas itu apa sih? Sama kayak salam, salam gitu. Salam. Halo, apa kabar kayak gitulah. Boleh, Mbak? Ceritain dong sebelum masuk ke sini. Itu kayak gimana sih kehidupannya? Masuk ke sini apa ke CCM nih? Ya, konteksnya di sini tuh CCM. Oh iya. Baiklah. Jadi nyontek ya? Oh iya, kayaknya ada catatan. Pengalaman hidup aja catatan. Iya dong. Jadi biar kita tuh teratur menjelaskannya. Jadi harus ada catatan. Jadi nggak melebar ke sana ke sini. Iya. Dan ternyata ini melebar ke sana ke sini. Hey, Anda ini. Jadi apa tadi pertanyaannya? Asal saya. Ya. Asal saya itu dari Medan, cuma saya lahirnya di Jakarta. Orang tua Medan. Orang tua di Jakarta. Jadi orang tua sudah merantau ke Jakarta dan akhirnya saya seperti itu. Gitu ceritanya. Itu berapa tahun di Jakarta? Sudah lebih 10 tahun. Berarti dari lahir Ya, di Jakarta. Jakartanya Jakarta. Jakarta Timur. Timur. Iya. Di sini itu udah yang keberapa kali tempat kerja itu? Sini berapa ya? Aduh, hitung dulu bentar ya. Silakan. Saking banyaknya nih emang kutu kayaknya. Ya, nggak kutu juga sih. Mungkin mencar-mencar bukan kutu ya. 1, 2, 3, 4. Kayak 5 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Iya, 5. Ada 5 perusahaan yang sebelum di sini itu baru pernah cicipi. Iya. Pernah disinggahi bukan cicipi. Ya, pernah disinggahi. Baru ini di divisi keuangan sama bahan. Ya, benar. Itu masuk pertama kali ke sini itu apa? Tahun 2021. Ya. Hampir setahun. Udah setahun, bulan Maret. Tanggal 2. Pas sudah setahun. Pas. Apa yang udah didapat? Banyak. Banyak banget tuh. Nggak banyak banget sih, pokoknya banyak lah judulnya. Jadi tuh kayak nambah
teman iya, terus nambah pengetahuan juga iya, kayak gitu. Duit nggak nambah? Duit sejauh ini sih masih sama. Masih sama dengan Iya. pertama kali masuk atau gimana? Kalau awal-awalnya masih sama, Hmm. masuk ke pertengahan ada penambahan lah. Karena sambil jualan, Jualan apa? jualan rumah. Coba ceritain pengalaman hidup sebelum masuk ke sini. Pengalaman pengalaman saya waktu itu diperkenalkan oleh kakak ipar saya. Dari kakak ipar. Iya, dari kakak ipar, eee, kasih tahu katanya di sini ada lowongan kerja di bagian admin katanya. Itu ya admin keuangan. Terus ya saya coba tuh ngelamar, bawa surat lamaran ya kan, ketemu dengan Bang Riko pertama kayak gitu. Nah, memang di apa, dikasih taunya nanti ketemu sama Bang Riko ya, Dak, katanya gitu. Karena aku dari orang Medan, jadi aku manggilnya Eda sama kakak iparku. Gitu. Jadi aku dateng, lamar tuh, tahu boleh minta KTP sama NPWP-nya, katanya gitu. Ya udah, aku kasih ya kan. Aku pikir tadinya mau ngasih lamaran, ternyata nggak usah katanya. Oh, ya udah, akhirnya cuman diminta KTP sama NPWP untuk difotokopi. Setelah itu mulai kerja, startnya tanggal besoknya itu Oh, ya masuk tanggal 2-an. tanggal Jadi 2 masuk Maret kerja. 2021. Iya, Tapi masuk sebelum kerja. di sini Sebelum sini pernah sempat nganggur. dulu. Ya nganggur dulu tapi sambil bantu orang tua juga sih, kan kebetulan ada usaha catering juga. Jadi karena waktu itu masih apa ya, pandemi ya kan, ya mau nggak mau ya bantu sedikit-sedikit ya, bantu-bantu di rumah juga kayak gitu. Hampir berapa ya, kalau nggak salah kurang dari setahun sempat belum dapat kerja waktu itu. 1 tahun gitu ya. Iya, Tapi sebelumnya itu sebelum nganggur pun ya sempat kerja juga ya atau sebelum nganggur yang setahun itu ya aku kerja juga gitu. kirain gitu jadi pengangguran abadi. Oh tidak. Oh, tidak. Apa yang Mbak rasakan pertama kali masuk ke sini? Pertama yang aku rasakan ya wajar lah ya, maksudnya pertama kali masuk tuh kayak merasa asing kayak gitu ya, di suasana baru, perlu adaptasi kayak gitu, terus perlu membaur lagi ya kan. Sebelum gua kerja di sini terus nganggur, gua kerja di restoran selama 4 tahun dan itu punya perusahaan asing, orang Arab ya kan. Jadi tuh gue di sana hanya bagian admin. Jadi admin yang gimana tuh disuruh-suruh. Jadi itu semua bagian yang gua kerjain, gak hanya kayak ngurusin apa namanya, peti cash kayak gitu, terus ngurusin absensi Keuangan juga. juga. Ada yang berhubungan dengan keuangan, ada yang berhubungan dengan staff juga, kayak absensi gitu, kayak kehadiran, terus ngurusin kayak purchasing juga, kayak misalkan suruh beli-beli kayak gitu kan, misalkan kayak untuk keperluan dapur atau untuk keperluan restonya kayak gitu. Operasional. Ya untuk operasional kayak gitu. Karena kan yang megang uang itu biasanya untuk operasional juga biasanya. Ya jadi tuh gue dipercayakan lah istilahnya untuk bisa manage kayak gitu. Cuman dari pribadinya gue sendiri ya di situ kan kalau perusahaan asing itu kan dia staffnya nggak banyak ya. Dia lebih memakai orang dalam gitu. Maksudnya orangnya dari negara ini sendiri gitu. Dibandingkan dengan orang Indonesia, paling orang Indonesia hanya Beberapa beberapa orang aja. aja kayak gitu untuk di posisi kayak keuangannya, adminnya kayak gitu. Situ banyak pengalaman juga sih yang dimana gue harus dituntut bisa bahasa Inggris ya kan, What is terus your name gitu-gitu ya. kayak Seru dong. gitulah, terus dituntut untuk bisa ngerti bahasa Arab juga kayak gitu ya. Cuman ya karena sehari-hari ya datangnya kebanyakan kan tamunya orang Arab juga ya, jadi ya tahu dengan sendirinya gitu, kalaupun gue nggak bisa nyebutin tapi kan ya
tau lah misalkan mereka mau minta apa kayak gitu atau sekedar nanya bisa gue ini gue arahin kayak gitu. Terus gitu. Tapi ada nggak hal-hal yang mungkin itu apa ya, skill kita lah, peningkatan skill dengan kita bisa bahasa Inggris, tapi ada hal unik gitu selama di 5 tadi ya, 5 tempat kerja sebelumnya, ada pengalaman apa ya nggak bisa dilupain? Pengalaman yang menurut gue nggak bisa lupain tuh ada nih misalkan yang sebelum gue di resto ini kan di perusahaan asing ini gue pernah di pas belum lama gue lulus sekitar 2 atau 3 bulan gue kan coba ngelamar di job tuh. Nah itu tuh gue keterima gitu kan, gue keterima di eh, apotik, dia yang di bawah naungan Paros gitu, jadi apotek generik. Nah di situ unik banget dimana eh, gue tuh nggak ada pengalaman sekali di bidang farmasi ya kan, jadi gue yang di situ langsung di sana kan memang jabatannya dia langsung store manager ya. Store manager bukan berarti lo benar-benar jadi manajer, maksudnya di situ awal untuk bisa menjadi manajer nantinya, cuman ya gitu di awalnya itu ya kita harus bisa memasarkan juga, bisa melayani juga, penjualan obat gimana, kita harus bisa menjelaskan ini fungsinya apa kayak gitu. Itu tuh gue susah banget tuh bisa ngapal kegunaan obat ini apa kayak gitu. Jadi kan gue langsung kayak aduh gimana nih gue kalau misalkan ada yang datang atau beli gitu kan, gue masih sedikit ilmu untuk bisa memasain obat-obat gitu kan. Karena kan wah ngeri juga salah ngasih obat, Iya jadi tuh itu resiko paling gedenya loh. tapi dari situ gue jadi tahu nih fungsi obat gitu kan, jadi tahu fungsi obat misalkan kayak antibiotik gitu kan, pokoknya kayak antibiotik mana, Vitamin vitamin obat keras mana, obat untuk yang gak keras mana kayak gitu kan. Ya udah itu uniknya gue jadi tahu, dan itu pengalaman seru banget sih ya kan buat gue. Tapi gue nggak bisa ngelanjutin sampai lama di situ karena kan dengan emang dari hati gue kayaknya gue nggak bisa lagi gitu kan, takut salah kasih apa gimana, walaupun di situ ada training ya kan, ada training setiap bulannya itu yang apa yang mengajarkan kita untuk bagaimana bisa apa namanya menjualkan obat-obatan kayak gitu, tahu tahu fungsinya gitu lah. nah nggak semuanya yang datang itu udah bisa pesan obatnya, ada Ya juga yang nggak tahu, konsul dulu gitu kan, ya bisa bagaimana untuk kita bisa jadi konsultan yang baik lah untuk bisa memberikan apa namanya obat kayak gitu, terus. penggunaan Itu berapa obat lama itu cuma sampai 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan? Uh, 6 bulan juga lumayan, setengah tahun sih. ya itu juga sistemnya dia kerjanya sip-sipan, Oh, oh jadi karena kan bukanya juga mungkin. dia bukanya dia nggak di dalam mall sih kalau generik itu kan, generik dia bukanya di ya pinggir-pinggir jalan gitu, lain dengan kalau kayak Senturi dia baru kebanyakan di mall gitu ya. Terus pengalaman unik lagi ya di resto itu sampai berapa tahun tuh ya, kurang lebih 4 tahun itulah. Itu juga unik juga menurut gua karena situ gua bisa apa ya, bisa tahu bahasa Arab juga ya kan, terus bisa mempelajari bahasa Inggris juga gitu. Kemudian apa manajer gua kan dari orang Libanon, dan dia dia itu udah lama juga di Indonesia, jadi dia jadi tahu juga bahasa Indonesia, cuman lucu aja jadi tuh suka berdebat Bahasa Indonesia dengan logat Arab gitu ya. jadi lebih apa ya, sering banget gue ribut sama manajer karena salah ini, salah miskomunikasi ya kayak gitu karena beda bahasanya maksud. Jadi apalagi intonasi juga kadang beda, dia nadanya tinggi dikit dikira kita marah kan bisa iya juga gitu kan. makanya jadi tuh lebih sering ribut, makanya dia suka yang gimana gitu yang jadi buat gue tuh jadi nggak nyaman mana cuman apa yang di atas gue juga dia kan manajer keuangannya itu juga dia kan mobile ya nggak stay di resto kan, jadi gue nggak ada teman buat gimana untuk bisa apa namanya konsultasi apa gimana gitu, jadinya ya akhirnya gue memutuskan untuk keluar gitu kan, karena gue pernah kayak maksudnya disalah-salahin lah, ini nggak bener itu nggak bener ya kan, jadi kan gak nyaman ya kayak gitu kan, akhirnya ya gue putuskan untuk resign gitu. Oh lu nya yang resign, Iya gue resign. padahal sayang
Iya, memang sih. Tapi ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi. Apalagi Karena emang lingkungan ya sebenarnya itu yang hmm, sangat-sangat apa ya, sangat berpengaruh banget gitu. Kalau lingkungan ada tempat dengan gajinya besar tapi lingkungannya kurang aman, kayaknya iya nggak baik. pas gitu. Perasaan kita udah melakukan yang benar gitu ya. Mm-mm. Udah apa namanya? Menurut udah apa? Ngikutin SOP Ya, kayak gitu kan. Tapi ya namanya kalau orang asing itu kan dia kebetulan dia juga kayak nggak tahu soal SOP gitu. Jadi ya bawaannya ya nyala-nyalain orang gitu loh. Jadi kan ini orang gimana sih? Nggak ngerti aturan di Indonesia apa gimana gitu maksudnya. Ya udah, jadi gue memutuskan untuk resign terus akhirnya ya gue eh, coba ya di rumah dulu kayak gitu setidaknya bisa bantuin nyokap kayak gitu. nah apa yang lu udah dapetin nih selama udah 1 tahun di sini? Yang gue dapetin di sini eh, nambah pengetahuan juga sih di bidang apa namanya kayak keuangan juga, yang dimana tuh gue emang basicnya kan bukan dari keuangan juga ya ada, tapi ya tapi adalah dikit-dikit nyangkut ya mengenai apa keuangan kayak gitu. Di sini kan banyak hal yang dikerjakan ya kan, gak hanya soal kayak penagihan Hmm. tapi mengingatkan juga pembayaran di awal kayak gitu, terus kayak mencatat apa namanya uang kas sehari-hari kayak gitu, Input-input terus. input-input kayak gitu, terus nanti kayak apa namanya yang booking siapa aja itu harus tahu juga gitu kan ya. Terus tuh ya pokoknya ada pusingnya juga, ada keselnya juga, tapi ya coba dinikmatin ya kan. Jadi kan karena ya jadi apa ya? Jadi pinter lah setidaknya. Nah ini nih seru juga sebenarnya. Tadi kan bilang ada kesal, ada marah gitu Heeh, kan, ada ya sebel lah istilahnya gitu ya. heeh, Terus dinikmatin. heeh. Cara menikmatinya kayak gimana sih? Cari nikmatin pas di saat kayak apa ya? Kalau gue ngerasa kayak, duh susah banget nih ya kan. Hmm. Gue coba alihkan misalkan gue cari-cari nih di Google ya kan, atau gue coba nyalain YouTube lah, style musik kayak gitu. Oh, Jadi biar biar apa mood gue itu kembali lagi gitu kan, nggak yang terus-terusan kesel ya, nggak terus-terusan marah, nggak terus-terusan kayak pusing sendiri kayak gitu. Jadi gue coba alihkan, gue coba cari tahu nih cara ininya apa ya, misalkan kayak buat rumusnya itu supaya bisa ini, oh gini, oh ya udah gue coba kayak kayak gitu sih. Jadi ya coba apa ya cari tahu sendiri, kadang gue emang gitu sih, jadi kalau ada yang nggak gue tahu gue coba cari tahu, terus kira udah kayak mumet banget pusing gue coba setel musik kayak gitu buat nambahin mood lagi gitu. ya karena kalau musik itu apa ya, mood enak banget sih. Nomor Hmm. satu sih musik gitu ya. Mm-mm. Saya tinggal saya udah dengerin tak kerja lagi gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Cepet lah gitu kan. Kembali Hmm. gitu daripada nunggu orang ngasih duit. Ya memang mood juga dong. Sebenarnya mau lagi kerja tiba-tiba Ada yang ngasih duit ada yang ngasih duit gimana jadi kita nggak nambah mood ya kan. nambah mood gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa ke arah sana. Ya paling dengerin musik. Tapi tetap juga sih apa ditekenin dalam diri, maksudnya ngapain sih harus kesel-kesel terus kayak Nah, gitu. Tetap jangan, maksudnya jangan terus-terusan kesel marah, itu juga nggak baik buat kesehatan, selalu aku iniin kan. nah harapan ke depan nih untuk Mbak Rotua Mandru. hmm. Ya untuk pribadi Mbak deh dari sekian tahun menjalani hidup harapannya seperti apa dan untuk perusahaan ini juga deh. Harapannya sih aku pengennya bisa berguna ya kan, berguna bagi perusahaan ini, bagi keluarga juga, terus nantinya ya kedepannya bisa buka usaha juga kayak gitu, atau menjadi pengusaha, bisa meneruskan nanti usaha orang tua juga nanti ke depannya ya kan. Di perusahaan ini memberikan fasilitas yang bisa membawa kita kesuksesan kayak gitu. Asalkan kita apa namanya mau belajar, mau fokus ya kan, dan benar-benar niat untuk berusaha kayak gitulah untuk mencapai apa yang kita impikan kayak gitu. Jadi nggak hanya mimpi perusahaan nih
ya kan, yang bisa kita wujudkan, tapi mimpi kita juga bisa kita wujudkan. Tuh, jadi di Smart Life Indonesia ini ada yang namanya program rancangan impian. Jadi Ya, kita di sini tuh semuanya dididik untuk menjadi pengusaha. ya, Alhamdulillahnya juga ada wadahnya gitu kan. Tinggal ya. kitanya memotongnya. Nah, memang Mbak Roy ini rancangan menjadi pengusahanya pengusaha apa? Aku mau buka restoran sih. Lanjutkan usaha orang tua itu Ya, tadi. jadi ntar yang restoran yang mana bergerak memang makanan nasional ada gitu. Terus nanti sembari kayak buka catering juga kayak gitu. Jadi biar memperluas gitu kan. Oh, itu rancangan impian saya. Karena sebenarnya ini mimpi orang tua juga sih, maksudnya dulu ya pengen berencana untuk bisa buka rumah makan lah istilahnya. Dari awal rumah makan, cuman karena dulu yang suka apa namanya diuber-uber kantip ya kan, jadi nggak jadi kayak gitu. Ini jujur loh. Iya, jadi tuh apa ya? Awalnya kan dari tenda ya kan di kaki lima ya kan. Habis itu eh, dan memang masakan mamaku ini kan memang enak ya kan. Jadi maksudnya adalah peningkatan coba beli kayak seng atau apa supaya jadi Semi permanen ya, ya semi mungkin permanen di dulunya itu kan di pinggir jalan itu kan eh trotoar. ya trotoar kayak gitu. Cuman kan adalah kayak kesepakatan gitu antara pedagang gitu kan ya sama apa namanya kayak dinas apalah supaya bisa di apa namanya nggak Rapihin gitu. dirapiin atau enggak jangan diusik kayak Oh, gitu. Jadi kita berhak untuk jualan di situ gitu kan ya asalkan tidak mengganggu trotoar itu karena kita kan di sampingnya gitu ya. Nah cuman di situ kayak kayak nggak berjalan aja kayak gitu ya kan jadi ya tetap aja nggak boleh apa gimana gitulah akhirnya pernah lah digusur kayak gitu. Ya udah akhirnya capek lah ya kan orang tua ya udah tetap aja lah pakai tenda ya sistemnya ya simpan keluar kayak gitu kayak nyewa tempat simpan barang-barang kayak gitu. Terus semenjak udah berapa tahun uh, adalah kayak nawarin saudara ayo kayak kerjasama untuk buka usaha kita bagi hasil dia menyediakan tempat untuk masak sambilnya kayak gitu kan. Cuma ya kok kayaknya dia kayak ngambil untung banget kayak gitu jadi orang tua aku juga kayak jadi nggak nyaman ya kan ini kerjasama kok kayak gini akhirnya ya udahlah mending mandiri ya kan lebih jelas gitu kan pendapatannya berapa. Nah dari situ eh apa namanya ya udah karena aku udah lulus juga nih SMA mau awalnya aku nggak mau lanjut kuliah ya kan cuma orang tua pengen aku lanjut kuliah supaya katanya ya ada gelar lah padahal sih dalam hati kakak pengen banget maksudnya ya maksudnya eh, maunya itu dari sekolah itu SMK mau langsung kerja aja ya kan maksudnya nanti aja kalau misalkan udah kerja ya bisa lah kuliah nyusul ya kan pikir aku kan tapi ya orang tua maunya supaya bisa kuliah aja katanya nggak apa-apa kalau soal dana nggak usah dipikirin katanya ya gimana nggak pikir ya dalam hati mah ntar yang ada nyusahin pikir gua kan ya udah karena abang juga ngedukung ya kan uh, bisa lah nanti sambil bantu kayak gitu ya udah akhirnya aku berangkat kuliah nah mama bapakku tuh udah nggak jualan lagi jadi sistemnya itu kayak apa namanya ya dari mulut ke mulut aja lah kayak dari saudara tetangga sistem pesan aja Ya, kayak karena gitu. itu sebenarnya itu sistem marketing terbaik Oh gitu dari mulut ke mulut gitu. ya. Karena ya orang terdekat Mm-mm. bukan apa trustnya gitu. Jadi ya sejak itu dari ya makin dikenal ya kan jadi tahu terus kayak orang tua juga aktif arisan kayak gitu kan ya ada arisan juga arisan marga kalau Batak kan kayak gitu ya banyak kumpulannya lah dari yang marga opung diikutin arisannya marga mama diikutin marga bapak terus opung dari bapak juga kayak gitu jadi diikutin nah ya dari situ lah jadi mulai tahu ya kan jadi mulai kalau ada apa-apa kayak pesanan apa namanya sekedar dari yang kecil sampai besar bisa gitu mama bapakku gitu jadi ya puji Tuhan ya bisa apa namanya
bisa tercukupi, gue bisa selesai kuliah dan nyokap orang tua juga bisa apa, bisa tetap usaha gitu kan cateringnya gitu, walaupun catering kecil sih, belum ada nama brand atau gimana ya, cuman ya pakai brandnya ya marga aja, Manurung ya kan, kayak gitu, Manurung Catering kayak gitu sih.